Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa Solo Leveling Ragnarok chapter 37 sampai chapter 38. Di mana kita akan diperlihatkan Suho yang awalnya diremehkan tapi ternyata di luar perkiraan, dan kita juga diperlihatkan Lee Min Sung yang berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Dan langsung saja tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Hunter Baek Miho merasa ada yang aneh dengan Lee Min Sung yang tiba-tiba mulai aktif menyerang. Tapi sebenarnya, perubahan Lee Min Sung itu terjadi karena ia telah dikendalikan oleh Hunter Park Dojin. Dojin tersenyum dan bergumam. Stardust memang tidak berpengaruh bagi Hunter rank B ke atas, tapi berbeda dengan Star Fragment yang merupakan bentuk padat dari Stardust dapat berpengaruh sampai pada Hunter rank A. Di sana terlihat Lee Min Sung yang melesat ke arah monster itu dan langsung melepaskan tebasan demi tebasan pedangnya. Melihat kemampuan Lee Min Sung, Miho sangat terkejut. Namun meski monster itu mendapat banyak luka, tapi serangan Min Sung masih belum cukup untuk menumbangkan monster salamander tersebut. Monster itu pun sangat marah dan meraung. Ia kemudian menghantamkan ekornya ke arah Lee Min Sung dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun dengan refleksnya yang luar biasa, Min Sung berhasil menangkis serangan itu meski masih terhempas ke belakang. Di satu sisi, Dojin dari belakang terus mengamati Lee Min Sung dan bergumam. Meski sudah menggunakan Star Fragment, sepertinya dia tidak bisa meniru kekuatan seorang Hunter S-Rank. Baiklah kalau begitu, aku akan melakukan sesuatu. Di sana terlihat, Dojin menyatukan kelima jarinya untuk memperkuat Lee Min Sung. Dalam hati Dojin berkata, kepingan entitas TL itu memiliki 5 kemampuan unik. Di antaranya adalah Blessing of Amplification yang dapat memperkuat karakteristik objek yang terhubung. Dengan kemampuan ini, aku bisa memperkuat magic power Lee Min Sung sekaligus juga memperkuat karakteristik ketajaman senjata yang dimiliki Lee Min Sung. Jadi tunjukkanlah kepadaku, Lee Min Sung. Mari kita lihat, apa kau bisa menggapainya setelah mendapatkan blessing ini, kekuatan S-Rank yang sudah kau dambakan sejak dulu itu. Di sana terlihat, monster salamander itu akan menerkam Lee Min Sung. Namun tiba-tiba, aura yang sangat kuat kini telah mengalir dalam diri Lee Min Sung. Dengan tatapan tajamnya, Min Sung mulai membidik monster di hadapannya. Dan seketika itu juga, Min Sung melepaskan serangan pedangnya. Dari pedang tersebut keluar energi yang sangat kuat hingga menembus perut salamander raksasa tersebut. Bahkan saking kuatnya, serangan itu sampai menembus permukaan dungeon. Permukaan dungeon yang hancur itu pun tepat di hadapan Hunter Choi Jong-in dan Lim Tae-gyu yang sedang berjaga. Dan tentunya, hal itu membuat mereka berdua sangat terkejut. Bahkan Hunter Baek Miho juga sangat tercengang melihatnya. Setelah menghabisi bos dungeon, aura Lee Min Sung kembali seperti semula, yang kemudian berbalik melangkah melewati Hunter Park Dojin. Dalam hati Dojin berkata, efek dari peningkatan kekuatan Hunter rank A akan menyebabkan rasa lelah yang luar biasa. Dia hanya bisa mencapai kekuatan S-Rank dalam waktu singkat. Sayang sekali Lee Min Sung, sepertinya kau bukan wadah yang bisa menyimpan kekuatan Hunter rank S. Sedangkan di satu sisi, Miho dan para hunter lainnya masih tak percaya dengan serangan Lee Min Sung barusan. Dalam hati Miho berkata, ini bukanlah serangan di level Hunter rank A. Apa mungkin ini adalah efek penggunaan Stardust? Tapi bukankah seharusnya Stardust tidak berdampak pada hunter peringkat atas? Jangan-jangan dia memiliki obat awakening yang lebih kuat dari Stardust. Namun dari belakang, tiba-tiba terjadi hal yang mengejutkan. Di sana terlihat, Lee Min Sung telah menusuk jantung Park Dojin dengan pedangnya. Di tentunya, Dojin tak mengerti apa yang terjadi, karena seharusnya Lee Min Sung masih dalam kendalinya. Lee Min Sung yang menusuk dari belakang kemudian tersenyum dan berkata, sudah kubilang, orang sepertimu tidak akan bisa mengendalikanku. Aku akan memanfaatkan kekuatan yang kau berikan kepadaku. Setelah mengatakan itu, Min Sung mencabut pedangnya dan membiarkan Dojin tergeletak di hadapannya. Melihat kejadian itu, Miho dan para hunter lainnya pun menatap tajam Lee Min Sung dan berkata, "Oi Lee Min Sung, kenapa kau menyerang hunter lain? Apa kau benar-benar sudah gila?"
Namun Minsung yang berdiri di sana tiba-tiba merasakan sakit kepala. Dalam hati ia berkata, sial, rupanya seperti inilah akhirnya. Kenapa ada suara yang terus bergema di kepalaku? Sedangkan di luar sana, ada hunter rank S yang dibayar asosiasi untuk berjaga. Jika aku membuang-buang waktu di sini, aku tidak akan bisa lari. Aku harus segera bertindak. Di satu sisi, Miho menatap Lee Min-sung dan berkata, aku tidak boleh membiarkannya lari. Lee Min-sung yang sangat kesal itu kemudian berteriak dengan berkata, minggir kalian, apa kalian mau mati? Dan segera setelah itu, Min-sung dengan cepat melewati Miho dan para hunter yang menghalanginya. Ia kemudian langsung melesat keluar dari dungeon. Miho dan para hunter lainnya kini tak berdaya dan hanya bisa pasrah dengan kaburnya Lee Min-sung. Miho berkata, cepat kirimkan sinyal darurat kepada hunter rank S yang berjaga di luar. Namun di satu sisi, Dojin yang sebelumnya ditusuk jantungnya dan terkapar tak berdaya, kini tiba-tiba bangkit kembali. Dojin kemudian memegang dadanya yang berlubang sambil tersenyum. Ia bergumam, aku tak menyangka manusia dengan tekad kuat bisa menahan kendaliku. Ini data yang berharga. Hunter Baek Mi-ho kemudian mendekati Dojin dan berkata, Hunter Pak Dojin, bagaimana kau bisa berdiri? Jantungmu baru saja ditusuk dengan pedang kan? Namun Dojin mengabaikan Mi-ho dan malah tersenyum tipis dengan senyum mengerikan. Sementara itu di sisi lain, Lee Min-sung kini terus berlari sejauh mungkin untuk menghindari kejaran hunter rank S yang berjaga. Sambil berlari ia berkata, sial, aku memang mendapatkan kekuatan S rank, tapi aku juga sedang diburu. Ini tidak masuk akal. Aliansi Alan, Asosiasi Hunter, Guild Reaper, aku tidak bisa bergantung pada mereka. Untuk sekarang, aku harus bersembunyi di kota terdekat. Namun di saat Min-sung terus berlari, sebuah deker tiba-tiba melesat ke arahnya dan membuat langkah kakinya terhenti. Lee Min-sung kemudian menatap sesuatu di hadapannya. Dari bayangan pepohonan, muncul langkah kaki seseorang yang berkata, kukira ada semacam ledakan, tapi siapa sangka kau sendiri yang keluar. Sebaiknya kau memberitahuku semua yang kau ketahui tentang Stardust dan Apostle Itarim, Lee Min-sung. Dan ternyata, orang di hadapan Lee Min-sung itu adalah Sung Suho. Dalam hati Lee Min-sung berkata, aku bisa memberitahunya soal Stardust, tapi untuk Apostle, apa dia tahu tentang keberadaan alien itu? Namun setelah memperhatikan penampilan Hunter itu, Lee Min-sung mulai mengenali Hunter di hadapannya. Setelah kupikir lagi, orang yang membunuh Broggy dan mengganggu distribusi Stardust, katanya dia adalah Hunter yang menggunakan topeng hitam. Jangan-jangan Hunter bertopeng yang dimaksud itu adalah Brandal itu. Tapi itu sudah tidak penting lagi. Jika aku terlalu lama di sini, para Hunter lain akan muncul. Dilihat dari magic powernya, Brandal itu bukanlah tandinganku. Baiklah, aku akan membunuhnya. Dan seketika itu juga, Min-sung melesat dengan cepat ke arah Suho dan siap menusuknya. Namun sebelum serangan Min-sung mengenai Suho, Suho dengan mudah menangkap pedang Lee Min-sung dengan tangannya. Dan tentunya, hal itu membuat Lee Min-sung sangat terkejut. Bagaimana mungkin dia bisa menahan seranganku? Bahkan pedangku juga tidak mau lepas dari genggamannya. Kekuatan macam apa ini? Dan duar! Suho dengan cepat melepaskan tendangannya tepat mengenai dagu Lee Min-sung. Lee Min-sung yang terhempas itu pun bergumam, sialan, seharusnya magic powernya lebih rendah dariku, tapi kenapa? Kenapa kekuatan fisiknya begitu besar? Di satu sisi, Beru yang bersembunyi di balik baju Suho kini terus mengamati pertarungan dan bergumam. Sepertinya dia kaget dengan kekuatan monark muda. Rank seorang hunter itu hanya diukur dari status magic powernya saja. Tapi bagi seorang yang bisa merasakan kekuatan fisik, aku bisa mengetahuinya. Monark muda selalu fokus memperkuat stat kekuatannya. Dengan latihannya bersama Amut, kekuatannya semakin dahsyat. Kekuatan fisiknya sudah jauh di atas apa yang bisa dihadapi oleh hunter rank A. Scene kemudian kembali ke situasi Hunter Baek Mi-ho dan yang lainnya yang masih berada di dalam dungeon. Hunter Baek Mi-ho saat itu bertanya, Hunter Pak Dojin, bagaimana mungkin kau bisa bangkit? Bukankah barusan jantungmu ditusuk sebuah pedang? Tapi di satu sisi, Dojin diam-diam mengeluarkan star fragment dari lengannya dan berniat untuk mengendalikan Hunter Baek Mi-ho. Namun sebelum itu terjadi, Hunter Choi Jong-in dan Lim Tae-gyu telah datang dari permukaan. Dan tentunya, Dojin langsung mengurungkan niat jahatnya. Dalam hati Dojin berkata, sial, ada dua Hunter rank S di sini. Melihat dua Hunter rank S yang telah datang, Mi-ho sangat lega.
Hunter Choi Jong-in kemudian bertanya, "Hunter Baek Mi-ho, apa yang sedang terjadi di sini? Kami mendengarkan sebuah ledakan dan langsung datang kemari, tapi kami malah menemukan lubang besar yang menghubungkan ke permukaan ini. Apa yang sebenarnya terjadi?" Mi-ho menjawab bahwa pelakunya adalah Lee Min-sung. Dia telah menghabisi bos dungeon dengan kekuatan sihir yang sangat besar. Kurasa itu adalah efek dari obat yang sama seperti Stardust. Di saat dalam pengaruh obat itu, dia juga menusuk jantung Hunter Park Do-jin dan langsung kabur. Jong-in kemudian melihat kondisi Park Do-jin dan berkata, tapi sepertinya Hunter Park Do-jin tidak terluka parah. Do-jin kemudian mengatakan bahwa kebetulan ia memiliki skill penyembuhan. Mendengar itu, Jong-in penasaran dan bertanya, apa ada skill penyembuhan sekuat itu? Ini luar biasa. Tapi di satu sisi, Mi-ho segera memotong pembicaraan mereka dan berkata, kita harus segera mengejar Lee Min-sung sekarang. Kalau kita membiarkannya, dia bisa kabur ke kota. Jong-in menjawab, aku setuju. Kau dengar ini kan Lim Tae-gyu? Sepertinya Lee Min-sung sudah menyebabkan kekacauan yang cukup besar. Namun di saat Jong-in menoleh, Lim Tae-gyu sudah tidak ada di belakangnya. Dan sepertinya Lim Tae-gyu sudah bertindak terlebih dahulu. Setelah itu, Jong-in dan Mi-ho kemudian berjalan keluar. Mi-ho berkata, Hunter Park Do-jin, sebaiknya kau beristirahat saja. Di satu sisi, dalam hati Do-jin berkata, sepertinya situasi mulai memburuk. Kegigihan Lee Min-sung memang luar biasa, tapi sepertinya koneksiku dengan Lee Min-sung masih belum terputus. Jika Lee Min-sung membocorkan identitasku, ini sangat gawat. Meski tidak akan ada yang mempercayai ucapan Lee Min-sung, tapi aku bisa dicurigai. Baiklah, apa boleh buat, aku akan membuang Lee Min-sung. Aku memang akan kehilangan divine powerku, tapi aku akan mengendalikan tubuhnya dan menghancurkannya. Menggantikan seorang hunter yang merupakan hal mudah bagiku. Segera setelah itu, Do-jin kemudian menutup matanya dan mulai melihat dengan penglihatan Lee Min-sung. Di saat Do-jin melihat melalui mata Lee Min-sung, ia melihat bahwa Lee Min-sung kini telah bertarung dengan seseorang. Apa mungkin Min-sung sedang menghadapi hunter rank S? Tidak, itu adalah hunter topeng hitam. Kenapa dia ada di sini? Jangan bilang topeng hitam juga mengincar Lee Min-sung sama seperti asosiasi hunter. Scene kemudian kembali ke tempat pertarungan Suho dengan Lee Min-sung. Di sana terlihat Suho terus melepaskan pukulan demi pukulan hingga membuat Lee Min-sung terpojok. Dalam hati Lee Min-sung berkata, aku tidak bisa membuang waktu lagi dengan orang ini. Lee Min-sung kemudian berkata, tunggu dulu, jika aku menjawab pertanyaanmu, apa kau akan membiarkanku pergi? Suho berhenti menyerang dan berkata, kenapa kau tiba-tiba berubah pikiran? Bukankah kau bekerja sama dengan Apostle Itarim? Lee Min-sung menjawab, bajingan itu telah menusukku dari belakang. Alasanku mengedarkan Stardust adalah karena bajingan itu berjanji untuk membunuh orang yang ingin kubunuh. Suho berkata, hah? Kau bergabung dengan Apostle Itarim untuk membunuh seseorang? Min-sung kemudian menjelaskan bahwa setelah terjadinya bencana besar Great Cataclysm, kehidupanku menjadi terjungkir balik. Orang yang bukan apa-apa sebelum bencana itu kini menjadi hunter rank S dan mulai meremehkanku. Agar aku tetap hidup sebagai diriku sendiri, aku harus membunuh orang itu. Dan bukankah kau juga mencari alien itu untuk membunuhnya? Suho menjawab, tidak. Jika aku bisa berbicara dengannya, lebih baik aku tidak membunuhnya. Mendengar jawaban Suho yang begitu naif, Min-sung tersenyum tipis dan berkata, tidak membunuhnya katamu, alien itu datang untuk menginvasi bumi. Sepertinya kau mengingatkanku dengan karakter yang paling menjijikkan yang pernah kuperankan saat aku masih berakting. Itu adalah karakter membosankan yang tidak memiliki ego. Orang yang hanya memilih di dalam batasan moralitas tanpa mengetahui apa yang dirinya sendiri inginkan. Jika kau tidak cukup beruntung untuk mendapatkan kekuatan, kau hanya akan berakhir sebagai karakter sampingan. Akan tiba waktunya, kau tersabu oleh situasi dan terpaksa mengambil keputusan. Aku akan membuat situasi itu untukmu. Biar ku beritahu, orang yang harus kau bunuh itu adalah... Namun sebelum Lee Min-sung menyebutkan identitas Apostle Itarim, kesadarannya tiba-tiba diambil alih oleh Park Do-jin. Dari alam bawah sadar, Do-jin berkata, Lee Min-sung, aku tidak akan membiarkanmu membocorkan identitasku, dan aku akan mengambil alih tubuhmu sepenuhnya. Mendengar itu, Min-sung mencoba melawan dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu. Namun usaha Lee Min-sung sia-sia. Ia kini telah sepenuhnya dalam kendali Apostle of Itarim. Dan pada saat itulah, Lee Min-sung yang ada di hadapan Suho tiba-tiba memancarkan aura yang sangat besar. Beru yang ada di balik Suho berkata, aura Itarim ini, aura ini lebih kuat dibanding saat aku bertemu dengan Broggy.
Di saat Lee Min-sung memancarkan aura yang sangat kuat, tubuhnya perlahan mulai bertransformasi. Kulitnya mulai mengelupas, sepasang sayap juga mulai keluar dari punggungnya. Bahkan senjatanya juga terpengaruh dan berubah menjadi senjata yang mengerikan. Melihat transformasi Lee Min-sung yang seperti monster, Suho sangat terkejut. Di hadapan Suho, sosok Lee Min-sung kini telah berubah sepenuhnya. Walaupun itu adalah tubuh Lee Min-sung, tapi yang mengendalikan tubuh itu sekarang adalah Hunter Park Do-jin yang merupakan Apostle of Itarim. Apostle Itarim berkata, topeng hitam itu menyerang pabrik Stardust, melacak Lee Min-sung. Semua itu hanya untuk menemuiku. Dan biar ku beritahu, aku juga ingin bertemu denganmu, si topeng hitam pembuat masalah. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.